yaitu tentang konsep perdagangan internasional. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira adakah barang yang kalian gunakan saat ini merupakan buatan luar negeri? Jadi bila mana dari barang-barang atau produk-produk yang kalian gunakan saat ini merupakan produk luar negeri, itu merupakan karena adanya perdagangan internasional, sehingga kalian bisa menggunakan barang-barang tersebut. Sekarang kita masuk ke pengertian perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Jadi perdagangan internasional yaitu adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini ada negara A dan negara B. Jadi kedua negara ini saling melakukan kegiatan transaksi barang atau jasa. Jadi bisa dikatakan bahwa negara A dan negara B sedang melakukan perdagangan internasional, atau biasa kita mengenal istilahnya yaitu adalah kegiatan ekspor impor. Nah, kalau kita ditanya mengapa kok kita itu harus melakukan perdagangan internasional, jadi yang utama kenapa kok kita itu harus melakukan perdagangan internasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Nah, adapun manfaat perdagangan internasional yang pertama yaitu adalah menjaga stabilitas harga, karena dengan adanya perdagangan internasional stok barang itu akan terjaga, sehingga ketika stok barang itu terjaga harga pun akan stabil. Selanjutnya manfaatnya yaitu adalah memperluas lapangan kerja, karena dengan adanya perdagangan internasional tentunya kan terjadi peningkatan produksi. Nah, karena adanya peningkatan produksi tentunya akan membutuhkan banyak tenaga kerja, secara otomatis akan memperluas lapangan kerja. Nah, selanjutnya manfaatnya yaitu adalah mendorong transfer teknologi. Nah, dengan adanya perdagangan internasional kita bisa transfer teknologi. Misalkan kalau kita impor barang-barang elektronik. Tentunya kan di negara kita juga harus belajar bagaimana cara menggunakan barang-barang elektronik tersebut, atau bisa juga kita belajar bagaimana cara memperbaikinya bila mana terjadi kerusakan. Nah, itu termasuk salah satunya mendorong transfer teknologi. Selanjutnya yaitu adalah memperluas pasar, karena dengan adanya perdagangan internasional yang sebelumnya itu produksi barang kita itu hanya kita jual di dalam negeri, nah itu bisa kita jual ke luar negeri. Tentunya dengan memperluas pasar itu akan meningkatkan pendapatan negara, karena pangsa pasarnya semakin meningkat, semakin banyak, tentunya pendapatan negara juga akan meningkat. Jadi itu adalah manfaat perdagangan internasional. Nah, selanjutnya yaitu adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu faktor pendorongnya yaitu adalah perbedaan sumber daya alam. Jadi masing-masing negara itu kan pasti memiliki sumber daya alam tersendiri. Nah, misalkan negara Arab Saudi itu kan di daerah gurun ya. Jadi secara sumber daya alam itu minyak buminya melimpah, tapi untuk pertanian itu tentunya kurang. Nah, makanya kalau untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya negara Arab Saudi harus impor. Nah, sedangkan negara Arab Saudi bisa ekspor tentunya minyak buminya. Itu karena terjadinya perdagangan internasional karena perbedaan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu adalah faktor pendorongnya selera atau diferensiasi produk. Nah, misalkan contohnya begini. Kita itu kan biasa suka makan apel ya. Nah, tapi kita itu lebih suka makan apel luar negeri. Nah, karena orang cenderung lebih suka makan apel luar negeri, padahal di Indonesia sendiri itu terdapat produksi apel di daerah Malang. Nah, itu akan memunculkan terjadinya perdagangan internasional, sehingga produsen akan melakukan impor apel dari luar negeri. Selanjutnya yaitu adalah faktor pendorongnya penghematan biaya produksi. Nah, jadi ketika kita itu ingin memproduksi suatu barang dan biaya produksinya itu cukup tinggi, produsen akan cenderung untuk memilih mengimpor barang tersebut,